Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia, Prodi Agroindustri Angkatan 31 kelas B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang House of Quality yang berjudul pengembangan produk gula. Baiklah, House of Quality sendiri adalah sebuah diagram yang secara fisiknya seperti rumah yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara keinginan konsumen dengan kemampuan perusahaan dalam mewujudkan keinginan tersebut. Adapun hal pertama yang dilakukan adalah yaitu membuat House of Quality sendiri, yaitu berbentuk seperti kotak seperti ini. Kemudian selanjutnya kita menentukan request customer atau keinginan customer. Di sini saya mengasumsikan 7 keinginan customer. Yang pertama ada rasa, aroma, warna, tekstur, harga, desain kemasan, dan volume kemasan. Setelah itu kita menentukan tingkat kepentingan atau important. Di sini saya mengasumsikan tingkat kepentingan 1 sampai 5. Di mana semakin tinggi angkanya, maka tingkat kepentingannya yaitu semakin rendah. Di sini kita lihat keinginan customer dari rasa memiliki tingkat kepentingan yang sangat tinggi. Maka kita beri angka 1. Aroma 1, warna 2, tekstur 3, harga 4, desain kemasan 3, dan volume kemasan 5. Selanjutnya kita akan menentukan strategi perusahaan untuk mewujudkan keinginan customer tersebut. Pada bagian kolom atas ini, yang pertama strategi perusahaan yaitu kebersihan peralatan, yang kedua tingkat ketahanan produk, yang ketiga pemilihan bahan baku, yang keempat penentuan proses produksi, dan yang kelima ruang penyimpanan. Setelah itu, kita akan melihat korelasi atau hubungan antara request customer atau keinginan pelanggan dengan strategi perusahaan untuk mewujudkannya. Adapun di sini, untuk melihat kehubungannya yaitu kita beri 3 simbol. Di mana di sini lingkaran bernilai 9 yang artinya berhubungan kuat, kemudian segi 4 bernilai 3 yang artinya berhubungan sedang, dan yang segi 3 bernilai 1 yang artinya berhubungan kecil. Adapun jika tidak berhubungan maka dikosongkan. Selanjutnya kita lihat di sini yaitu hubungan pertama rasa dengan kebersihan peralatan. Ini berhubungan tetapi hubungannya tidak terlalu kuat, jadi kita beri tanda segi 4. Kemudian rasa dengan tingkat ketahanan produk juga sama. Tidak berhubungan kuat, kemudian rasa dan pemilihan bahan baku ini sangat berhubungan karena pemilihan bahan baku mempengaruhi rasa. Selanjutnya, rasa dengan penentuan proses produksi juga sangat berhubungan, jadi kita beri tanda lingkaran. Rasa dengan ruang penyimpanan tidak berhubungan, jadi kita kosongkan. Selanjutnya, aroma dengan kebersihan peralatan berhubungan tapi tidak terlalu kuat atau sedang, jadi kita beri tanda segi 4. Kemudian, aroma dengan tingkat ketahanan produk berhubungan sangat kecil, jadi kita beri tanda segi 3. Selanjutnya, aroma dengan pemilihan bahan baku kita beri tanda segi 4 karena berhubungan sedang. Selanjutnya, aroma dengan penentuan proses produksi sangat berhubungan, jadi kita beri tanda lingkaran. Selanjutnya, aroma dengan ruang penyimpanan kita kosongkan karena tidak berhubungan. Selanjutnya, warna dengan kebersihan peralatan berhubungan sangat kecil, jadi kita beri tanda segi 3. Warna dengan tingkat ketahanan produk berhubungan kecil, jadi kita beri tanda segi 3. Warna dengan pemilihan bahan baku berhubungan sedang, jadi kita beri tanda segi 4. Warna dengan penentuan proses produksi kita beri tanda lingkaran karena berhubungan sangat erat. Dan warna dengan ruang penyimpanan kita kosongkan karena tidak berhubungan sama sekali. Selanjutnya, tekstur dengan kebersihan peralatan berhubungan sedang, jadi kita beri tanda segi 4. Tekstur dengan tingkat ketahanan produk berhubungan sangat kuat, jadi kita beri tanda lingkaran. Tekstur dengan pemilihan bahan baku berhubungan kuat, jadi kita beri tanda lingkaran. Tekstur dengan penentuan proses produksi berhubungan erat, jadi kita beri tanda lingkaran. Dan
Tekstur dengan ruang penyimpanan kita kosongkan karena tidak berhubungan sama sekali. Selanjutnya, harga dengan kebersihan peralatan tidak berhubungan, jadi kita kosongkan. Harga dengan tingkat ketahanan produk berhubungan kuat, jadi kita beri tanda lingkaran. Harga dengan pemilihan bahan baku berhubungan sedang, jadi kita beri tanda segi 4. Harga dengan penentuan proses produksi kita kosongkan karena tidak berhubungan sama sekali. Harga dengan ruang penyimpanan sama, kita kosongkan karena tidak berhubungan sama sekali. Selanjutnya, desain kemasan dengan kebersihan peralatan berhubungan kecil, jadi kita beri tanda segitiga. Desain kemasan dengan tingkat ketahanan produk sangat berhubungan atau berhubungan erat, jadi kita beri tanda lingkaran. Desain kemasan dengan pemilihan bahan baku berhubungan kecil, jadi kita beri tanda segitiga. Desain kemasan dengan penentuan proses produksi berhubungan sedang, jadi kita beri tanda segi 4. Dan desain kemasan dengan ruang penyimpanan sangat berhubungan, jadi kita beri tanda lingkaran. Selanjutnya, volume kemasan dengan kebersihan peralatan berhubungan kecil, jadi kita beri tanda segitiga. Volume kemasan dengan tingkat ketahanan produk kita kosongkan karena tidak berhubungan. Volume kemasan dengan pemilihan bahan baku tidak berhubungan, jadi kita kosongkan. Volume kemasan dengan penentuan proses produksi berhubungan sedang, jadi kita beri tanda segi 4. Dan volume kemasan dengan ruang penyimpanan berhubungan kuat, jadi kita beri tanda lingkaran. Kemudian tahap selanjutnya kita menentukan absolute importance atau tingkat kepentingannya dengan cara mengalihkan tingkat kepentingan di sini dengan nilai simbol-simbol yang ada di sini. Seperti 1 dikali 3 karena segi 4 ini bernilai 3. 1 dikali 3, 2 dikali 1, 3 dikali 3. Kemudian ini bernilai 4 karena dikosongkan, 3 dikali 1 dan 5 dikali 1. Setelah itu hasil perkalian ini kemudian ditambahkan seperti 3 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 9 ditambah 4 ditambah 5, hasilnya 25. Dan begitu juga selanjutnya, seperti yang kedua mendapatkan hasil 96 dan yang ketiga 60, keempat 87 dan yang kelima 72. Setelah itu kita beralih ke bagian atap. Nah, bagian atap ini kita menentukan hubungan antara strategi perusahaan itu sendiri. Untuk menentukan hubungannya, kita harus memberinya simbol seperti ini. Adapun arti simbol ini yaitu plus sangat berhubungan, plus berhubungan sedang, dan segitiga terbalik berhubungan kecil. Baiklah, sekarang kita lihat hubungan yang pertama yaitu kebersihan peralatan dengan tingkat ketahanan produk. Ini berhubungan sedang, jadi kita beri tanda plus. Kemudian kebersihan peralatan dengan pemilihan bahan baku berhubungan sedang, jadi kita beri tanda plus. Kebersihan peralatan dengan penentuan proses produksi sangat berhubungan, jadi kita beri tanda plus. Dan kebersihan peralatan dengan ruang penyimpanan berhubungan kecil, jadi kita beri tanda segitiga terbalik. Selanjutnya, tingkat ketahanan produk dengan pemilihan bahan baku berhubungan sedang, jadi kita beri tanda plus. Tingkat ketahanan produk dengan penentuan proses produksi sangat berhubungan, jadi kita beri tanda plus. Dan tingkat ketahanan produk dengan ruang penyimpanan berhubungan sedang, jadi kita beri tanda plus. Kemudian, pemilihan bahan baku dengan penentuan proses produksi berhubungan kecil, jadi kita beri tanda segitiga terbalik. Dan pemilihan bahan baku dengan ruang penyimpanan berhubungan sedang, jadi kita beri tanda plus. Selanjutnya, penentuan proses produksi dengan ruang penyimpanan berhubungan sedang, jadi kita beri tanda plus. Baik, tahap selanjutnya yaitu untuk membandingkan perusahaan kita dengan dua perusahaan pesaing. Misalnya di sini perusahaan bernama Gulaku dan perusahaan yang satu bernama perusahaan Gula Cinta Manis dan perusahaan Gula Araso. Kita akan membandingkannya dengan 3 angka yaitu
3 bernilai tinggi, 2 sedang, dan 1 rendah. Kita lihat yang pertama. Dari segi rasa, perusahaan Gulaku mendapat nilai 3, perusahaan Gula Cinta Manis mendapat nilai 3, dan perusahaan Gula Araso mendapat nilai 3. Kemudian dari segi aroma, perusahaan Gulaku mendapat nilai 2, perusahaan Gula Cinta Manis 1, dan perusahaan Gula Araso 3. Kemudian dari segi warna, perusahaan Gulaku mendapat nilai 3, perusahaan Gula Cinta Manis mendapat nilai 2, dan perusahaan Gula Araso mendapat nilai 2. Kemudian dari segi tekstur, perusahaan Gulaku mendapat nilai 3, perusahaan Gula Cinta Manis mendapat nilai 1, dan perusahaan Gula Araso mendapat nilai 2. Kemudian dari segi harga, perusahaan Gulaku mendapat nilai 2, dan perusahaan Gula Cinta Manis mendapat nilai 3, dan perusahaan Gula Araso mendapat nilai 2. Kemudian dari segi desain kemasan, perusahaan Gulaku mendapat nilai 3, dan perusahaan Gula Cinta Manis mendapat nilai 2, dan perusahaan Gula Araso mendapat nilai 2. Dan yang terakhir adalah volume kemasan. Dari segi volume kemasan, perusahaan Gulaku mendapat nilai 3, perusahaan Gula Cinta Manis mendapat nilai 3, dan perusahaan Gula Araso juga mendapat nilai 3. Kemudian, kita akan menjumlahkan dari keseluruhan ini, Gulaku mendapat angka 19, kemudian Gula Cinta Manis mendapat angka 15, dan Gula Araso mendapat angka 17. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa perusahaan kita memang lebih tinggi dari kedua perusahaan tersebut. Kemudian, tahap selanjutnya yaitu menentukan difficult atau tingkat kesulitan strategi perusahaan kita, di mana 1 bernilai mudah dan 5 bernilai sangat susah atau sulit. Kemudian, semakin besar angkanya, maka akan semakin sulit pula. Kita lihat yang pertama yaitu kebersihan peralatan bernilai 1 yang artinya mudah. Kemudian tingkat ketahanan produk itu cukup mudah. Kemudian bahan baku itu sulit. Kemudian penentuan proses produksi itu cukup mudah. Dan ruang penyimpanan itu mudah. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan target perusahaan. Yang pertama, kebersihan peralatan, targetnya yaitu sanitasi dan higien. Yang kedua, tingkat ketahanan produk, targetnya yaitu bertahan lama. Dan kemudian yang ketiga, pemilihan bahan baku, targetnya yaitu bahan baku unggul. Dan yang keempat, penentuan proses produksi, targetnya yaitu produk terbaik. Dan yang terakhir adalah ruang penyimpanan, targetnya itu aman, nyaman, dan tertutup. Selanjutnya, kita akan membandingkan target tersebut dengan 2 perusahaan pesaing. Perusahaan kita ini Gulaku disimbolkan dengan huruf G, perusahaan Gula Cinta Manis C, dan perusahaan Gula Araso A. Kita lihat di sini, adapun nilainya yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian, kita lihat yang pertama sanitasi dan higienis. Perusahaan kita di kolom ketiga, dan perusahaan Gula Araso juga di kolom ketiga. Kemudian, perusahaan Gula Cinta Manis di kolom kedua atau sedang. Selanjutnya, untuk bertahan lama, perusahaan Gulaku di kolom ketiga, perusahaan Gula Cinta Manis di kolom ketiga, dan perusahaan Gula Araso juga di kolom ketiga atau tinggi. Selanjutnya, bahan baku unggul. Perusahaan Gulaku di kolom kedua atau sedang. Perusahaan Gula Cinta Manis dan Araso di kolom pertama yaitu rendah. Selanjutnya, produk terbaik. Kolom ketiga yaitu perusahaan Gula Araso. Kolom kedua sedang yaitu perusahaan Gulaku dan Cinta Manis. Dan yang terakhir, ruang penyimpanan, yaitu targetnya aman, nyaman, dan tertutup. Perusahaan Gulaku di kolom ketiga yaitu tinggi. Kemudian perusahaan Gula Cinta Manis kolom kedua, dan perusahaan Gula Araso kolom kedua yaitu sedang. Kemudian kita akan menggambar grafiknya. Pertama, kolom Gulaku. Ke sini.
lalu ke sini, lalu turun, naik, lalu naik. Yang kedua, perusahaan gula Cinta Manis, ke sini, lalu naik, lalu turun, lalu naik, lalu naik. Kemudian perusahaan gula Araso, ke sini, lalu naik, lalu turun, lalu naik kembali, dan turun kembali. Baik, beginilah penampakan dari perbandingan dua perusahaan tersebut. Baiklah, inilah yang dapat saya jelaskan tentang House of Quality pengembangan produk gula. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.